Jika selama ini kita terfokus pada tim putri, mungkin dengan kehadiran para pemain Indonesia ini, terutama Rifan misalnya, akan jadi salah satu daya tarik tersendiri ya. Jadi 8 pemain Indonesia ini belum tentu semuanya lolos ke daftar 40 pemain yang akan ikut draft ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yayata. Kali ini ada berita menarik nih, berita yang cukup menyegarkan bagi dunia bola voli Indonesia bahwa tadi pagi saya melihat penjelasan dari Nega Wasup, salah satu agen pemain asal Korea Selatan, bahwasanya ada 8 pemain putra Indonesia yang akan mengikuti Kopo Asia Quarter Draft 2025. Jadi sebanyak 8 pemain bola voli putra Indonesia secara resmi mendaftarkan diri untuk mengikuti Kopo Asia Quarter Draft 2025. Di mana ajang ini menjadi peluang untuk para pemain tim nasional bola voli putra Indonesia atau atlet-atlet voli putra Indonesia untuk bisa berlaga di ajang V-League ya. Seperti kita tahu bahwa V-League ini bisa jadi merupakan salah satu batu loncatan untuk ke liga-liga lainnya. Dan konon gaji di V-League ini memang cukup menggiurkan, terutama buat para pemula ya. Seperti kita tahu di musim lalu, Mega saja mendapat kontrak pertamanya itu sekitar 1 miliar lebih ya. Jadi ya cukup menggiurkan untuk para pemain Indonesia. Jadi pendaftaran Kopo Asia Quarter Draft ini sudah dibuka dari 15 Januari hingga 13 Februari lalu ya. Jadi si Nega Wasep ini mengabarkan bahwa selama periode tersebut agen pemain dari yang bersangkutan udah mengajukan lamaran dengan menyertakan rekaman video, berkas-berkas, catatan statistik, serta dokumen lainnya pada Federasi Bola Voli Korea atau FOVO. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu akan disebarkan ya ke seluruh klub V-League yang berlaga di Liga Korea untuk ditinjau secara komprehensif. Jadi si data-data pemain ini dari mulai video, statistik, dan semuanya akan disusun atau dinilai oleh para, eee, staf dari klub-klub yang ada di bola voli Korea ini. Dan menurut data, sudah ada 101 pemain yang mendaftar ya, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menyumbangkan pemain dengan jumlah yang terbanyak, yaitu sebanyak 8 pemain. Nah, jadi dalam proses seleksi tahun ini, ada 101 pemain dari berbagai negara di Asia yang mendaftar untuk mengikuti draft ya. Negara-negara yang mendominasi jumlah pendaftar terbanyak adalah Iran, Indonesia, Kazakhstan, Jepang, Mongolia, serta beberapa negara di Timur Tengah. Setelah seluruh pemain ini dinilai ya oleh klub-klub Korea berdasarkan peringkat, jadi si klub ini akan membuat peringkat versi mereka masing-masing ya. Dari 101 yang daftar itu diurutkan, jadi dari pemain yang terbagus menurut ininya, di-ranking oleh mereka, dan datanya akan kembali disetorkan ke Federasi KOFO ya. Federasi akan merangkum penilaian tersebut dan menyusun daftar final 40 pemain yang berhak untuk mengikuti draft. Nah, daftar ini akan diumumkan nanti pada tanggal 28 Maret 2025. Jadi 8 pemain Indonesia ini belum tentu semuanya lolos ke daftar 40 pemain yang akan ikut draft ya. Karena si klub-klub ini juga akan melakukan peringkat ulang atau mereka memeringkat lagi, dan dari klub-klub juga akan disetorkan ke KOFO, lalu oleh KOFO juga akan difinalisasi atau diurutkan lagi 1 sampai 40 besar yang berhak untuk ikut draft. Nah, jadi siapa saja nih 8 nama pemain voli putra Indonesia yang ikut serta di pemilihan KOFO draft di musim ini? Jadi nama-namanya, yang pertama ada Doni Haryono. Ya, kita tahu outside hitter pemain tim nasional bola voli Indonesia ini sudah malang melintang di beberapa klub luar negeri dan memiliki CV yang cukup bagus ya. Dia pernah bermain di Timur Tengah, sekarang bermain di Liga Thailand juga, dan juga sempat memperkuat visi Nagano di musim 2022 yang lalu ya. Walaupun catatannya tidak sementereng Rifan Nurmulkit. Tapi dari pengalamannya ini bisa menjadi nilai tambah untuk Doni di draft Koko ini. Nama yang kedua
ada siapa lagi kalau bukan opposite hitter andalan tim nasional bola voli Indonesia, yakni Rifan Nurmulki. Opposite hitter berusia 30 tahun ini sekarang bermain di Wolves Dogs Nagoya dan menjadi cadangan dari Nimir Abdel Aziz. Rifan juga selain bisa menjadi opposite, saat ini Rifan sering dipasang sebagai middle blocker di Wolves Dogs Nagoya. Jadi ya mungkin ya kalau menurut saya ya, kalau Rifan sih kayaknya pasti lolos draft yang 40 pemain itu ya. Dan mudah-mudahan Rifan juga nanti bisa terpilih oleh salah satu klub di Kovo League ya. Dan mungkin bisa jadi nilai tambah atau nilai nilai jual untuk fans Indonesia, di mana ada satu pemain Indonesia yang bermain di klub putra. Jika selama ini kita terfokus pada tim putri, mungkin dengan kehadiran para pemain Indonesia ini, terutama Rifan misalnya, akan jadi salah satu daya tarik tersendiri ya. Lalu yang ketiga ada Agil Angga Anggara. Nah, outside hitter muda berusia 24 tahun ini, meski belum memiliki pengalaman bermain di luar negeri, tapi penampilan Agil ya di timnas dan di klub saat ini cukup baik ya. Agil juga bisa bermain di dua posisi, yakni opposite dan outside hitter. Kemampuan Agil juga cukup bisa jadi jaminan ya di penampilan kejuaraan Asia kemarin. Agil juga cukup bagus ya bersama timnas Indonesia ketika tampil tanpa Rifan Nurmulki. Selanjutnya ada Sandi Akbar. Sandi Akbar mencoba peruntungan untuk ikut draft Kopo. Meskipun Sandi Akbar belum ada CV yang bagus juga untuk bermain di luar negeri ya, tapi dengan penampilan dan ya skillnya mungkin bisa dipertimbangkan ya untuk bisa lolos di daftar 40 pemain draft nanti ya. Kita tunggu saja, mudah-mudahan wakil-wakil Indonesia ini lolos. Lalu selanjutnya ada Luffy Nugraha yang saat ini bermain di Liga Kamboja. Penampilan Luffy juga cukup baik ya di Kamboja, kemarin bisa mengantarkan tim Bodyguard Headquarters jadi juara. Selain bermain di Kamboja juga Luffy pernah bermain di Uni Emirat Arab. Ya, waktu itu memperkuat tim yang pernah diperkuat Farhan Halim kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya ada Dauda alaihi salam ya. Pemain muda ini juga mencoba peruntungan untuk ikut tryout Kovo. Meskipun belum memiliki pengalaman yang cukup banyak, tapi keberanian Dauda untuk ikut tryout ini harus kita apresiasi ya. Karena eh, Dauda ini menurut saya gitu memiliki potensi untuk bisa berkembang ya dengan baik di masa depan. Selain Dauda, selanjutnya ada Fahri Septian Putratama. Outside hitter berusia 27 tahun ini memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi ya, hanya 187 cm. Tapi Fahri memiliki CV yang cukup bagus karena pernah bermain di salah satu liga Eropa, yaitu di Liga Bulgaria bersama tim SKV Montana yang saat itu Fahri menjadi starter ya. Walaupun dia melawan pemain-pemain yang memiliki tinggi di atas 2 meter, tapi Fahri saat itu cukup baik ya dengan dig dan risiknya yang selalu diandalkan. Jadi Fahri ini cocok buat penyeimbang tim ya, bukan hanya untuk serangan, tapi untuk pertahanan itu sangat bagus Fahri ini. Dan terakhir ada Nizar Zulfikar. Ya, setter berusia 31 tahun ini mencoba peruntungan untuk bermain di Korea musim depan ya. Saat ini Ripan juga cukup bagus tampil bersama Diamond Food di Liga Thailand. Dan mudah-mudahan Nizar bisa lolos ya seleksi di Liga Korea ini. Jadi dari 8 nama ini ya menurut saya ya mungkin yang lolos 40 nama ini kalau prediksi saya dia pribadi, teman-teman juga bisa bikin daftar sendiri ya. Kalau menurut saya sih mungkin Doni Haryono, Rifan Nurmulki, Agil Angga, Fahri Septian dan Nizar Zulfikar ya kemungkinan lolosnya besar ya karena mereka memiliki CV yang bagus ya karena pernah bermain di kejuaraan-kejuaraan Asia bersama timnas dan juga pernah bermain di luar negeri. Nah, jadi persaingan untuk lolos itu cukup berat juga ya karena pemain Indonesia ini akan menghadapi atau bersaing dengan pemain-pemain asal Iran yang pernah bermain di Eropa dan memiliki tinggi badan sangat menjulang. Ada yang 205 cm hingga 210 cm.
Mereka juga pernah memperkuat tim-tim di liga-liga Eropa dan bersaing dengan para pemain dunia. Oke, kita doakan saja ya semoga para pemain Indonesia ini, lolos untuk tahap awal atau 40 nama dulu ya. Sebelum akhirnya mungkin, nanti di finalisasi atau di draft FOFO mereka bisa terpilih, ya setidaknya 2 atau 3 pemain lah atau, buruk-buruknya satu pemain gitu bisa terpilih untuk memperkuat salah satu tim dari Liga Korea. Eee, jadi sekian saja pembahasan kali ini dan nanti kita akan bahas lagi isu-isu bola voli nasional ataupun internasional di konten selanjutnya.